mengirimkan entry sheet dan CV. Nah, entry sheet dan CV itu apa sih? Sebenarnya entry sheet dan CV itu, jadi entry sheet itu sebenarnya kepanjangan dari CV. Nah, selain data diri juga, kayak kita tuh ditanyakan, kita kenapa sih mau daftar perusahaan tersebut. Jadi sebagai kayak esai singkat lah ya. Terus di situ jadi ajang kayak promosi diri, kayak kita mau boasting gitu ya. iya, jadi kayak kita tuh mau belajar apa di universitas, kita riset tentang apa, dan apa yang bisa kita aplikasikan di perusahaan tersebut ya, seperti esai singkat lah ya. Okay. Nah, bedanya CV dan entry sheet ini, CV itu biasanya dipakai buat data HRD aja. Tapi ya sebenarnya yang dipakai untuk proses seleksi itu adalah si entry sheet ini. Jadi pesan saya itu kalian harus buat semenarik mungkin mengenai diri kalian sendiri, dan kalian itu harus mengetahui apa yang kalian ingin lakukan ya. Lalu selanjutnya adalah tahapan rekrutmen jalur mandiri, yaitu interview. Ketika kalian udah lolos nih CV-nya, entry sheet-nya, dan web test-nya, itu kalian harus mengikuti interview pertama. Jadi kalian mengikuti interview pertama dulu. Biasanya interview pertama itu general aja gitu ya. Biasa kalian ditanya tentang data diri kalian, pengalaman kalian, ya apa. Jadi sebenarnya pihak pewawancara itu hanya ingin tahu sebenarnya kalian itu bisa nggak sih berkomunikasi, dan pewawancara itu hanya ingin tahu kalian kemampuan berpikir kalian. Lalu, nah biasanya interview pertama itu biasanya HRD aja. Nah, biasanya kalau kalian udah lolos nih dari interview pertama, kalian bisa ikut ke interview kedua. Biasanya interview kedua itu bersama tim-tim kalian, tim divisi kalian, atau manajer. Tingkatnya udah sama manajer dan HRD juga. Oh, udah sampai ini ya, istilahnya divisi, departemen, level situ ya, yang hadir ketika mau wawancara kita. Nah, interview kedua itu lebih spesifik, kayak memahami kepribadian kalian, kemampuan kalian, ya apa di job yang kalian apply itu sebenarnya kalian mampu tidak, dan mereka juga menentukan cocok atau tidaknya kepribadian kalian, kemampuan kalian yang diinginkan oleh si perusahaan tersebut gitu. Kita cocok nggak sih sama manajernya juga, kayak gitu. Dari interview kedua itu kita bisa lihat gitu sama tim-tim kita nanti kayak gimana. Kayak gitu. Lalu setelah interview kedua, biasanya ada interview ketiga. Nah, interview ketiga itu masing-masing perusahaan beda. Ada yang langsung sama general manager, ada yang sama direktur, dan bahkan kalau misalnya perusahaan yang tidak terlalu besar itu biasanya sama CEO-nya. Oh, oke. Iya, jadi interview ketiga ini kita interview bersama yang paling tinggi di perusahaan tersebut ya. Jadi interview ketiga ini lebih spesifik lagi, kalian kayak ditanya visi misi kalian jika kalian bergabung dengan perusahaan itu apa, seperti apa kalian 5 tahun ke depan, terus kalian cocok nggak sih sama visi misi perusahaan juga, kayak gitu. Iya, tapi walaupun di sini saya jelasnya ada 3 kali interview, belum tentu semua perusahaan ini 3 kali interview, karena ini hanya pada umumnya aja. Biasanya ada juga yang hanya 2 kali, dan ada juga yang sampai 4 kali. Itu tergantung perusahaan, tapi secara general seperti ini. Lalu selanjutnya, ketika kalian udah lolos nih final interviewnya, itu kalian akan diberikan job offering. Nah, ketika job offering itu nanti kalian akan ditanyakan, kalian akan mau masuk ke perusahaan itu atau kalian akan melepaskan perusahaan tersebut gitu. Jadi sebelum yang namanya Naitei Shiki itu adalah job offer ceremony, kalian harus menentukan kalian mau masuk atau enggak. Nah, apa sih Naitei Shiki job offer ceremony itu? Jadi job offer ceremony itu merupakan upacara yang biasanya diadakan serentak nih, hampir semua perusahaan itu mengadakannya 1 Oktober. Nah, di sini itu para penerima job offer itu berkumpul, dan biasanya di sini kita menerima orientasi dengan harapan itu pada bulan April itu kita udah siap bekerja. Nah, di job offer ceremony ini kita akan dijelaskan bagaimana nanti kita pindahnya, kita bisa pindah bulan dan tanggal apa, seperti itu, dan informasi-informasi penting lainnya sebelum kalian memasuki dunia kerja. Ya, jadi di sini saya bakal menjelaskan pengalaman saya selama job hunting di Jepang. Jadi saya lulus itu 2021 bulan April,
bulan Maret, terus saya masuk perusahaan itu 2021 bulan April. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa job hunting di Jepang itu 1 tahun sebelum lulus. Jadi ketika saya lulus 2021, perusahaan-perusahaan itu banyak membuka lowongannya itu adalah bulan Maret di tahun 2020. Nah, sementara saya itu dari 2019 sampai bulan Februari 2020 ini tuh saya masih di tingkat 3 dan saya banyak sekali praktikum yang 3 kali seminggu, badai ujian dan penulisan laporan, sehingga saya tidak punya waktu untuk memikirkan job hunting saya ini. Saya tidak punya waktu untuk berpikir perusahaan apa yang ingin saya daftar. Saya tidak benar-benar mencari tahu itu tersebut. Nah, jadi ketika 2020 bulan Februari ini, ketika 3 saya beres, semester saya ini beres, nah, saya baru mau masuk lab itu 2020 bulan April. Nah, disitulah saya langsung ikut seminar, banyak seminar. Terus setelah ikut seminar itu, jika saya ingin mengikuti seleksinya itu, saya harus mengirimkan entry sheet dan web test dan juga CV. Nah, di situ saya kebingungan bagaimana cara membuat CV, bagaimana menuliskan entry sheet tersebut. Karena memang persiapan saya itu benar-benar start di bulan 3 ini gitu. Nah, terus mana saya itu baru banget masuk lab, jadi saya belum tahu sebenarnya saya tuh risetnya mau seperti apa. Nah, sementara interview di Jepang itu, di perusahaan Jepang itu, untuk kalian yang science itu kalian bakal ditanya, kalian itu riset apa gitu. Nah, sebisa mungkin kalian tuh harus menjelaskan riset kalian dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang awam. Nah, situ saya benar-benar kewalahan banget bagaimana saya mempersiapkan riset saya, bagaimana saya mempersiapkan entry sheet ini, CV, lalu mempersiapkan interview, dan karena semua perusahaan itu hampir serentak itu bulan Maret buka lowongannya, kalau saya nggak cepat-cepat bertindak itu, saya bisa ibaratnya kayak ketinggalan deadline gitu. Nah, jadi di sini kesalahan saya ini, saya ingin berbagi aja gitu apa yang harus kalian siapkan itu sebelum kalian job hunting. Jadi saya ibaratkan misalkan kalian lulus 2023, nah di 2022 itu bulan Maret itu kalian akan mendaftar ke banyak perusahaan. Nah, untuk mendaftar perusahaan tersebut, supaya kalian lebih siap lagi, kalian itu di tahun 2021-nya itu, kalian harus sudah memulai analisis diri, analisis industri dan perusahaan yang kalian ingin daftarkan, lalu internship, dan latihan web test. Supaya kalian itu nanti di bulan Maretnya itu, ketika kalian naik tingkat akhir, kalian udah siap nih mau perusahaan mana yang akan kalian datangi seminarnya. Karena kita nggak bisa datang ke semua seminar perusahaan, karena waktu kita limit. Karena di bulan April itu kita udah start juga, kayak harus ngeriset juga, terus kalian harus nulis entry sheet juga, dan kalian harus web test juga gitu, dan kalian harus interview, dan kalian harus benar-benar di sini saya pengen banget kalian itu mempersiapkan seperti analisis diri itu penting banget, dan analisis perusahaan yang ingin kalian daftarkan. Karena nanti biasanya nih bulan Juni ini teman-teman kalian itu udah pada dapat job offering seperti itu. Jadi setelah kalian udah dapat nih job offering kira-kira bulan Juni atau Juli atau Agustus, setelah itu kalian bisa fokus untuk riset kelulusan kalian, dan kalian akan mengikuti yang saya bilang tadi, job offer ceremony pada bulan November. Lalu di tahun berikutnya bulan Maret kalian akan lulus, lalu bulan April itu kalian 1 April itu kalian akan start kerja. Karena untuk perekrutan fresh graduate di sini start kerja itu hampir sama, yaitu 1 April. Iya. Jadi sekian pengalaman job hunting saya. Ya, dikembalikan kepada Mas Gurit. Oke, ya. Terima kasih Yuna-san udah meluangkan waktu berkenan nih berbagi cerita, berbagi informasi sama teman-teman di rumah terkait bagaimana tahapan job hunting di Jepang, terutama untuk selama masih sekolah di Jepang gitu ya. Yeah. Nah, mungkin sedikit follow up aja nih. Ada beberapa pertanyaan sih, notes yang aku catat tadi selama Yuna-san presentasi. Aku tanya ya. Nah, mungkin yang pertama aku pengen tahu nih, kan tadi kayaknya Yuna pilih jalur mandiri tuh. Bisa dijelasin nggak alasannya tuh kenapa waktu itu pilihnya mandiri? Iya, jadi waktu Februari 2020 itu saya baru banget beres nih tingkat 3 nih. Sementara perusahaan-perusahaan Jepang tuh buka lowongan besar-besarannya
Maret 2020. Jadi benar-benar selangnya cuma nggak ada 1 bulan ya. Iya kurang ya. Ya kurang dari 1 bulan gitu. Dan saya itu masih bingung sebenarnya saya itu mau kerja apa, sebagai apa. Dan kalau misalnya saya daftar lewat jalur sekolah itu mau nggak mau kalau nanti keterima ya saya harus masuk gitu. Karena saya mau bebas bereksplor, ikut seminar sana sini, daftar sana sini, jadi akhirnya saya memutuskan untuk daftar mandiri. Jadi kalau misalnya kalau misalnya udah daftar yang sekolah nih ya, itu tuh misalnya tiba-tiba pas lagi kita seleksi mandiri, wah ternyata ini lebih menarik nih, nah itu susah nanti. Nggak bisa mundur ya? Iya. Oke. Jadi itu yang poin yang bikin kenapa pilihnya yang mandiri. Kemudian kalau misalnya ini dari kemarin waktu mandiri mungkin apply ke beberapa ini ya perusahaan, mungkin ada berapa 10 mungkin gitu, ada berapa waktu itu? Iya, jadi untuk seminarnya itu karena kebetulan seminar saya kan online ya, kebanyakan online, jadi nggak perlu datang ke kota-kota besar kayak pada normalnya. Saya itu ikut sekitar berapa puluh ya, 20-an perusahaan seminar ya, seminarnya gitu. aja Seminarnya ya. Seminar aja. Jadi saya pengen tahu nih kira-kira saya tertarik di perusahaan apa gitu. Nah, tapi untuk penyeleksian daftar submit entry sheet-nya sendiri itu saya sekitar daftar 6 atau 7 gitu ya. Agak lupa sih, sekitar ya di bawah 10 gitulah gitu. ya. Okay. Karena kalau saya itu tipikal yang nggak bisa daftar ke banyak perusahaan, terus nanti saya kebingungan isi entry sheet-nya itu seperti apa. Karena kan saya itu nggak disiapkan dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi saya sambil ikut seminar, saya sambil ngisi CV, ngisi entry sheet gitu. Kalau saya tuh tipikal yang mendingan daftar sedikit tapi fokus. Kalau saya ya, dibandingkan daftar ke banyak tempat tapi nggak fokus. Tapi kalau kalian emang udah mempersiapkan CV dan entry sheet segala macamnya itu dari 2 tahun sebelum lulus itu, sebelum kalian naik tingkat akhir itu ya kalau kalian bisa daftar banyak ya daftar banyak aja kalau kalian sanggup ya. Kalau saya sih waktu itu nggak sanggup karena saya banyak yang harus dipikirin lah, CV harus ngisi nulisnya kayak gimana dan macam-macam segalanya itu. Oke, terus dari 6-7 tadi keterima berapa? Keterima 3. 3. Baru kemudian milih 1 di antara 3 itu. Wow, mantap, hebat ya bisa sampai keterima 3. Ya itu karena saya benar-benar fokus banget ngerjainnya gitu. Dan alhamdulillah ya keterima. Nyangkut ya. Nyantol 1 ya setidaknya. Oke, gitu ya teman-teman tuh dicatat. Nah kemudian berikutnya, kalau misalnya ada case tadi nih, ada yang sudah lulus kuliah di Jepang ya, udah lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, kira-kira apa ada saran atau wejangan nasihat buat teman-teman yang punya kasus seperti itu? Jadi saya pernah dengar juga teman yang kasus seperti itu. Jadi kayak paling pertama itu adalah di visa dulu ya. Kalau bisa kalian perpanjang dulu visanya, yaitu visa job hunting. Kalau kalian udah dapat visanya itu, kalian bisa ikut job hunting juga. Tapi saya sih pernah dengar ya. Tapi nggak tahu ini bener apa enggak gitu. Cuman yang saya baca dari beberapa artikel aja, kalau udah lulus itu ya peluang mendapat kerjanya tidak seperti kita sebelum lulus gitu ya. Karena nanti biasanya nih pas interview itu bakal ditanyain gitu, kenapa baru daftar kerjanya sekarang pas lulus, kan budaya Jepang itu kan 1 tahun sebelum lulus gitu, pasti ditanya gitu, kamu kenapa kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau asalkan kalian bisa jawab ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kayak teman-teman Jepang gitu ya, saya pernah lihat teman-teman Jepang saya itu ketika di tahun itu nggak dapat kerja atau tadinya plannya pengen lanjut S2 gitu, ternyata pas masuk lab nih masuk lab itu kan baru mulainya April ya, dan sementara job hunting ini bulannya Maret gitu. Jadi job hunting dulu baru masuk lab gitu. Ternyata mereka nggak cocok misalnya sama risetnya, tapi mereka udah memilih jalan S2 gitu. Nah biasanya mereka tuh memutuskan untuk menunda kelulusannya, ya menunda 1 tahun kelulusannya. Ada yang misalnya homestay dulu ke luar negeri, ada yang ya macam-macam lah demi untuk menjadi tetap fresh graduate gitu sebelum lulus. Tekniknya bisa juga gitu ya ternyata. Lucu. Kemudian selain dari pertanyaan juga mungkin sedikit kita coba godain teman-teman yang masih belajar di Jepang nih supaya stay di Jepang, bekerja di Jepang. Benefit-benefitnya
Coba kalau dari aku pikir ya, benefit kerja di Jepang itu pegawainya tetap, kontrak tetap, bukan kontrak tetap, ya memang pegawai tetap, bukan pegawai kontrak. Jadi sekalinya masuk, ya udah jaminan karir sampai hari tua, sampai pensiun. Nggak ada kontrak-kontrak misalnya manajemen trainee yang selama 2 tahun nanti dievaluasi, terus kalau nggak lulus selesai, itu nggak ada kalau di Jepang. Iya bener tuh. Iya, saya juga kemarin banyak banget ya lihat lowongan-lowongan dari Rikunabi, Mynavi itu hampir semuanya itu bener-bener pegawai tetap Pegawai ya, yang tetap. mereka menawarkannya pegawai tetap. Yes. Kemudian kalau dari Yuna-san ada apa nih? Punya poin benefit apa kira-kira untuk bekerja di Jepang? Benefitnya kalau yang saya rasakan banget ya, di sini tuh fresh graduate itu biasa dikasih akomodasi tempat tinggal. Di Jepang itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang terkenal ya, dan mereka itu udah global, dan mereka biasanya banyak mau meng-hire orang mahasiswa-mahasiswa asing. Yes. Jadi kesempatan besar buat teman-teman Indonesia yang Mau bekerja internasional ya. Yes, go internasional. Justru di Jepang ini memang lagi bukanya banyak banget untuk tenaga kerja asing gitu ya, untuk graduate dari Jepang tuh mereka lagi nyari banget nih. Makanya coba beranikan diri untuk apply pekerjaan di Jepang gitu ya. Jangan takut. Luar biasa sekali hari ini, kita dapat banyak sekali pembelajaran nih ya dari sharing-sharing dengan Yuna-san. Arigato, Hontoni, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman yang masih galau gitu ya, gampang kira-kira lanjut nggak nih di Jepang gitu ya. Mudah-mudahan tercerahkan, bisa bersiap-siap untuk tahapan job huntingnya, mudah-mudahan gitu. Nah, itu saja mungkin ya Yuna hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi cerita untuk kita semua. Mudah-mudahan membantu untuk semua. Mungkin ada apa nih, pesan-pesan atau ya yang mau disampaikan nih buat semuanya? Ya, jadi sekian informasi tentang job hunting di Jepang. Ya, ini semua pengalaman pribadi saya dan dari beberapa artikel yang saya baca juga, dan pokoknya pengalaman waktu saya di sekolah itu seperti apa. Jadi kalian buat yang mau job hunting, semoga kalian bisa lebih bersiap-siap lagi sehingga semoga job huntingnya lancar. Amin. Terus oh ya, kalau Mas ada pertanyaan lagi, silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa komentar ya semuanya kalau ada pertanyaan atau komentar. Sharing kita sama-sama, barangkali ada teman-teman yang punya pengalamannya juga ada yang berbeda juga ya. Oke, kalau begitu jangan lupa teman-teman, bagi yang belum, subscribe dan nyalakan notifikasi untuk channel ini, Baskoro Gurit Channel. Like, share, dan komen. Oke, sekali lagi apapun itu yang sudah kita sampaikan hari ini ya Yuna-san ya, yang benar itu selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datang dari kita semua yang masih dalam proses belajar. Itu aja, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya nanti. Yuna-san sehat selalu di Jepang, kerjanya lancar selalu. Amin. Ya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Ada badai menerpa Jepang, jadi haru biru selalu nih, hampir setiap hari tidak ada cahaya matahari, tapi itu tidak menyurutkan kita semua untuk bisa hadir hari ini mengambil vlog yang dijamin daging semua gitu.